Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, meet me again, Master Ali in the Inspirative TV channel. Ya, di luar sana masih hujan rintik-rintik, tapi tidak apa-apa. Master Ali tetap berkarya meskipun hari ini jadwal padat. Ada kelas 5 banyak yang izin karena hujan, ya kan? Ada guru-gurunya ada yang izin karena hujan, ya kan? Eh, ada juga yang memang sakit, ada juga yang keperluan lain. Jadi ya apapun kita jalani dengan rutinitas kita yang kita nggak harus terbebani, kita nggak harus under pressure kayak gitu. Jalani hidup ini dengan rileks dan santai. Oke, kali ini Mas Rali akan mengambil judul memeluk alam. Kenapa memeluk alam? Oke, rangkulah alam seperti engkau memeluk kekasihmu. Kenali alam seperti engkau mengenali anak dan keluarga sendiri. Ada nggak yang nggak mengenali keluarga dan anak sama keluarganya? Ada juga. Ada juga karena sesuatu hal, karena problem ekonomi, problem yang lain, orang tua harus jauh dari anak karena memang mencari biaya hidup untuk keluarganya. Jadi nggak selalu harus berdampingan dengan anak dan istrinya dan keluarganya seperti itu. Kita harus sadar karena alam adalah sahabat buat kita. Jadi apapun yang harus kita lakukan dengan alam, kita harus bersinergi. Jangan sampai alam kita rusak seenaknya, kita ambil manfaatnya aja tanpa harus memikirkan alam itu rusak atau alam itu nggak balance, ya nggak seimbang dengan tanah kayak gitu-gitu, atau dengan batang sama akar sama nggak seimbang. Kadang-kadang akarnya kan kadang-kadang kurang kuat karena kurang dikasih tanah lagi gitu, biar akarnya itu terus mencakar ke dalam kayak gitu. Kadang-kadang dibiarkan itu akhirnya bisa roboh karena ketidakseimbangan yang di atas, ya kayak gitu. Oke, kita harus sadar kita adalah bagian dari alam. Maka sudah sewajarnya manusia mengambil banyak pelajaran dari alam dengan segala dengan segala keperluan kita dan segala kepentingan kita, kebutuhan belajar dan mempelajari alam sekitarnya, alam seisinya. Dengan kebutuhan primer kita sebagai manusia seperti makan dan minum. Alam juga sama, butuh seperti itu. Tidak hanya kita sebagai manusia yang butuh makan dan minum. Kita harus peka kapan alam itu bersenandung, kapan alam itu bersedih. Kita harus peka. Alam menggambarkan akan keperluannya, akan kepiluannya. Kadang-kadang alam itu perlu apa dan kadang-kadang alam itu pilu. Kita harus sadar itu. Limbah-limbah pabrik dan cerobong-cerobong asap yang mengepul seakan ingin diceritakan dan dibagi dengan kita. Itulah kesedihan alam, tapi kita nggak tahu bahasa mereka. Padahal mereka pingin mengadu pada kita. Kenapa sih asap-asap itu memberi dampak negatif pada saya nih? Saya sakit kepala nih, seolah-olah gitu, seolah-olah jika alam itu manusia. Siapa bilang alam adalah mati? Alam adalah sesungguhnya memiliki jiwa dan hidup yang senantiasa bergerak dan berevolusi. Namun karena diri kita yang tak pernah peka, maka kita tak pernah mengerti atau barangkali tidak ingin mengerti betapa selama ini alam memberikan banyak pesan-pesan kepada kita. Dan pesan agung itu sesungguhnya berisi tentang kehadirannya,
kehadiran Tuhannya. Masya Allah, kita tidak peka tentang itu. Sebenarnya tumbuhan, pohon-pohon itu berzikir pada Allah. Maka dari itu kita harus sadari bahwa alam itu juga juga ada penciptanya, sama dengan kita ada penciptanya. Jadi kita sebagai ciptaan satu sama lain harus koreksi diri, harus tahu akan seperti apa nanti kehidupan ini kalau kita nggak ada keseimbangan dengan alam. Nah, itu pelajaran yang kita petik tentang alam. Oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Thank you very much. Nature and people is always synergies. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.